tuh baru 16 tahun. Kamu tuh udah bikin aib, udah bikin malu. Sekarang siapa bapaknya? Siapa? Kalian boleh melakukan, tapi kalau sudah menjadi suami istri, sudah sah dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Inka dari Movinka. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film drama berjudul Di Bawah Umur yang ditayangkan di platform Disney Hotstar. Jadi, film ini itu merupakan adaptasi dari novel populer karya penulis bestseller itu namanya Eriska Febriani. Dan kenapa aku tertarik buat mengulas film ini dan menontonnya karena dari trailernya itu mirip-mirip sama filmnya Dua Garis Biru, dan aku penasaran apakah film Di Bawah Umur ini akan mengalami kesuksesan kayak film Dua Garis Biru. Film ini diproduksi oleh Screen Media Film dan juga sutradaranya bernama Emil Heradi. Oke, sebelum masuk ke cerita filmnya, aku pengen share sedikit nih, ada hal satu yang menarik gitu, kenapa aku penasaran sama film ini. Jadi Emil Heradi ini gitu, tahun 2017 itu karyanya memenangkan film terbaik di Piala Citra, judulnya adalah Night Bus. Ya jadi aku jujur sebenarnya belum tahu juga sih, belum nonton filmnya, tapi kalau dari trailernya dan dari sinopsisnya, film itu sebenarnya film genrenya tuh drama thriller tentang konflik kemanusiaan di Sampar gitu. Dan dia itu kerennya itu dia bisa ngalahin film-film box office saat itu ya yang bersaing gitu, kayak Pengabdi Setan sama Cek Toko Sebelah, ada Kartini gitu, dia bisa ngalahin gitu. Jadi kan kayak penasaran gitu lah akunya, meskipun memang filmnya tuh nggak apple to apple karena genrenya beda gitu. Yang dia ini drama thriller, yang film yang Di Bawah Umur itu adalah drama remaja. Film ini diperankan oleh Angga Yunanda sebagai Aryo dan Yoriko Angelin sebagai Lana. Alkisah Lana yang merupakan anak pindahan dari Bandung ditaksir oleh seorang cowok ganteng dan populer bernama Aryo. Ternyata di balik pesona Aryo tersimpanlah sebuah rahasia besar yang membuat Lana bingung dan galau. Gue udah kasih peringatan sama lo. Kalau untuk prosnya dulu ya, yang aku suka dari filmnya. Jadi sebenarnya untuk supporting actors-nya sih ya lumayan gitu ya, kayak kehadiran Amel Clara tuh bisa mewarnai film ini jadi menyenangkan, lucu, ada dia gitu kan. Terus ada Rifnu Wikana, terus ada Ramzy dengan rambutnya yang aneh itu, sama aktor kawakan ada Denny Tami di sini gitu kan. Terus memang filmnya itu ada sedikit twistnya kali ya gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kalau film Knives Out, kalau pernah nonton kan si Monsieur Benoit Blanc itu dia sempat bilang gitu kan ya, there's a donut hole inside a donut hole, kalau nggak salah kayak gitu ya. Kalau yang aku kurang suka dari film ini, jujur aku pertama kali nonton trailernya itu udah agak keganggu sama makeup si cewek ini, si Lananya ini gitu kan. Dia kan sebenarnya anak SMA, tapi kayak aku nggak ngerti sih apakah anak SMA zaman sekarang mungkin ke sekolah selain pakai bedak sama mungkin ya lipstick atau lip tint gitu, tapi pakai eyeshadow terus kayak tebel banget si foundationnya, apakah memang cuma hanya untuk keperluan syuting gitu. Jujur aku di 2 menit pertama nonton film ini itu udah kaget, udah shock. Ini apaan sih, film apaan sih? Kan ya image-nya kan kayak drama remaja ya, cuman ini kayak film dewasa gitu jatuhnya gitu loh. Kayak brutal banget kehidupan, apa ya istilahnya, menggambarkan menggambarkan kenakalan remaja gitu, remaja saat itu gitu kan. Untuk ending drama keluarganya gitu ya, aku kayak ya emang ada sedihnya, cuman aku tuh jujur nggak ngerasa dapet feel sampai sedih, sampai ya boro-boro nangis gitu kan gitu. Jadi nggak kayak film pas kayak Dua Garis Biru tuh ibaratnya kayak si siapa Zaranya sama ibunya tuh ya, Lulu Tobing waktu itu kan, dia dapat banget meskipun cuma istilahnya ya dia nangis sama ibunya peluk-pelukan sedih tuh, dapat banget sedihnya. Jadi sebagai orang tua gitu, mungkin bisa jadi film ini sebenarnya ada maksud kayak apa ya, ingin menyentil para orang tua gitu zaman sekarang gitu. Bisa kayak digambarinnya kenapa sih anaknya bisa bandel ya. Di sini kan digambarin kayak kenapa sih Kevin bisa sebandel itu, karena ternyata ya orang tuanya ya dari ibunya gitu kan, yang cuek, yang jarang di rumah, yang main sendirilah gitu. Si bapaknya juga sih yang Sri Saputranya kayak gitu, makanya anaknya jadi kayak gitu. Atau ya tadi gitu kan si siapa Aryonya
mungkin ya istilahnya dia douchebag kayak gitu, karena memang kan background orang tuanya yang ternyata hamil di luar, dia adalah anak hasil hamil di luar nikah. Jadi itu kan ya mungkin ya pesan moralnya, ayolah sebagai orang tua kita kasih contoh yang baik buat anak-anak kita, karena anak kayak gitu adalah siapa tahu adalah cermin orang tuanya. Sini aku akan ngebahas sesi ini khusus spoiler talk ya, jadi akan agak buka-bukaan di sini gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah nonton sih nggak masalah untuk nonton di sini, tapi kalau yang belum nonton dan nggak mau kena spoiler mungkin bisa stop di sini dulu aja, tuh di mute dulu. Jadi satu itu aku agak heran sih gitu kan. Jadi ceritanya si Lana ini kan dia dikirim ke Jakarta sama orang tuanya gara-gara kakaknya Lana itu kan hamil di luar nikah gitu. Terus ya intinya katanya si orang tuanya pengen ngirim si Lana itu diaman ke Jakarta karena di Jakarta tuh ada kakak sepupunya si Kevin gitu, satu sekolah. Jadi biar Lana dijagain sama Kevin. Tapi logikanya kalau emang istilahnya orang tuanya bener-bener pengen ngejagain anaknya, ya kenapa dikirim ke Jakarta dong, malah jauh-jauhan sama keluarganya, malah dititipin sama om tantenya. Kalau mau kayak gitu ya dimasukin lah anaknya ke pesantren, ya nggak gitu. Atau ya mungkin sekolah yang khusus cewek aja, cewek cowok dipisah. Nah terus kan adegan pas waktu lagi si Aryo PDKT sama si Lana itu kan dia ceritanya tiap malam tuh ngirimin surat berantai gitu kan, kayak naruh kertas di atas tidur atau di atas laci. Kamu apa sih dia bilang, spraynya belum ganti gitu, kamu bajunya kurang variasi gitu, nggak tahu ya. Terus dia si cewek tuh kayak seneng gitu. Aku nggak tahu kalau gua jadi ceweknya ada cowok kayak gitu, atau entahlah ada orang-orang ngasih kayak kertas kayak gitu di kamar, itu bukannya romantis, Bo, itu serem, itu freak gitu, itu freak. Gue bakalan ngadu kali ke orang tua gua gitu kan. Tapi ini kayak malah jadi itu sasit banget, romantis banget. Hello. Nah, aku juga habis diskusi sama seorang teman gitu ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya film ini tuh gabungan ya antara ketiga film gitu, mirip-mirip dari mulai film Dua Garis Biru tentang masalah kehamilannya itulah, isu-isu kehamilan anak remaja. Terus film My Generation gitu kan, sama film Dilan gitu ya. Karena si Aryonya kan digambarin kan cowok-cowok yang gitulah gitu kan, cowok-cowok yang mempesona cewek-cewek gitu. Bedanya kalau si Dilan ini kalau menurutku, Dilan tuh gombalnya gombal lucu, gombal gemes. Tapi kalau si Aryo ini gombalnya tuh kayak minta ditabok gitu, nggak, maksudnya annoying sih gitu. Dia TP-nya nggak tau, kalau gue jadi cewek gitu mah gengges gitu, kayak itu deh. Pada akhirnya kan endingnya kebuka sebenarnya kan si Aryo itu nggak ngehamilin siapa-siapa gitu kan. Jadi ternyata dia nggak sebejat yang kita bayangin gitu. Yang kita bayangin dulu, gila di Dua Garis Biru ngambilin anak orang, ngambilin si Zara gitu. Giliran di sini ngambil anak orang lagi, tapi ternyata enggak kan. Tapi di endingnya gitu ada si ibunya itu nemuin kondom di tasnya Aryo. Nanti kan tandanya dia juga tetap cowok PK juga dong, cowok douchebag juga dong gitu ya. Entah mungkin apa maksudnya, istilahnya mungkin realitasnya gitu kali gitu. Mungkin menyentil anak zaman sekarang ya, sebaik-baik anak cowok remaja zaman sekarang pasti ada bandel-bandelnya juga ya. Nah terus yang aku bingungin lagi, ini sebenarnya film itu targetnya kemana gitu kan. Kayak dia packagingnya kan kayak drama remaja gitu kan, kayak anak-anak SMA segala macamnya deh packagingnya. Tapi isinya buset gitu kan, astagfirullah. Jadi nanggung nih sebenarnya. Mau ke dewasa kan ya, kalau mau dewasa sekalian, nggak usah pakai packaging gemes-gemes ala anak ABG, atau ya ABG sekalian, cuman jangan kayak sebrutal itulah pergaulannya gitu. Ya Allah. Totalnya sendiri skornya dari aku kayaknya sih 5 aja ya. Ya karena itu tadi ya, supporting actorsnya lumayan, sama pastilah dibalik film, berbagai macam film bagus apa enggak pasti kan ada kerja keras para sineasnya gitu. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Ada yang udah nonton, ada yang suka, mungkin berkebalikan sama aku, atau mungkin ada yang setuju sama pendapat aku. Oke, silahkan tulis komen di bawah ya. Jangan lupa untuk support channel ini, subscribe channelku, like, share, komen. Thank you for watching. Bye bye.